Ngototnya Jokowi mencari penerus pemberani, Ahok pasti ketawa melihat ini. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar, dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setuju. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi gitu. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan semua? Jadi kalau kawan-kawan tanya Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya atau setengah, saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan. Jadi terus terang waktu TV One undang memberikan judul Jokowi versus Surya Paloh, saya terus terang galau. Bukan saja galau, takut. Kenapa? Dua-dua ini saya kenal. Dalam track record hidup mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri. Ambil aja contoh Surya Paloh yang dari awal puluhan tahun bersama saya. Waktu 98, kemudian Panglima Sapri mau memeriksa Surya Paloh di Kramat 5, itu seumur hidup diingat Surya. Pembalasannya, media Indonesia, Metro, tidak ada cerita Sapri. Itu loh. Itu true story. Demikian juga sikapnya Surya terhadap SBY. Yang dia rasakan menugaskan Jaksa Agung untuk meriksa dia. Setelah ada reaksi besar dari Surya, ditugaskanlah Budi Silalahi, panggil Jampitsus untuk menghentikan. Jokowi punya ada kesamaan. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Koalisi besar goyah, Megawati beri alarm. Tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis. Ya, saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan. Yang sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Bahwa inilah risiko yang diterima oleh partai-partai yang mereka itu bergantung dan kemudian menyerahkan nasibnya kepada Jokowi. Dan dalam hal ini, sejak ditanangkannya Anies oleh Surya Paloh, memang Jokowi sudah langsung menarik garis. Selama ini, sehingga muncul tulisan LBP Jokowi terancam penjara. Apakah ke situ kaitannya atau ke yang lain, Tad? Satu, kalau memang benar-benar ya akan mengancam Nasdem, membongkar artinya termasuklah Johnny G. Plate atau sekarang akan membatasi bisnisnya Pak Surya Paloh. Memang berani Jokowi. Kan yang terdekat saja. 2019 itu adalah pemenang pilpresnya siapa sih?
Waktu itu kan yang rame dibicarakan publik siapa? Metro TV. Ya. Yang dulu misalnya Metro TV hasil quick count-nya itu yang menang Prabowo, mati listrik tiba-tiba hidup lagi yang menang Jokowi. Dan yang tahu persis itu siapa? Metro TV. Metro TV itu siapa? Surya Paloh. Kalau ini dibongkar oleh Surya Paloh, wah habis itu. Belum kasus-kasus yang lain. Dana Covid yang nilainya ratusan triliun yang tidak boleh diaudit dengan keluarnya Perpu Corona, ya kan? Termasuk KCIC dan banyak korupsi-korupsi lainnya. Bahkan kasusnya yang sempat dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, dosen UNJ, tentang dugaan pencucian uang atau korupsi yang Gibran Kaisang, ini jadi pintu masuk. Berani gitu Jokowi melawan Surya Paloh, ya kan gitu. Nah ini saya kira nggak mudah gitu kalau saya lihat Jokowi atau LBP yang kemarin ketika bertemu dengan Surya Paloh di Wisma Nusantara, itu kan pertemuan yang tidak baik-baik saja kan. Itu pertemuan yang sangat tegang, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dua orang Sumatera yang jadi elit gitu ya bertarung yang berbeda. Sementara yang saya dengar infonya itu adalah bagaimana caranya pihak LBP, pihak Jokowi untuk membatalkan pencalonan Pak Anies melalui Nasdem. Surya Paloh pun ikut bereaksi atas penetapan Sekjen Nasdem tersebut menjadi tersangka korupsi proyek senilai 28,3 triliun rupiah tersebut. Amin Rais justru dalam hal ini membela Surya Paloh. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 19 Mei, Amin Rais justru meminta Surya Paloh pukul balik lingkaran Jokowi. Amin Rais meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar tegak dan tegas berdiri serta tak bermental lembek lantaran memiliki peran besar. Menurut Amin Rais, peristiwa Johnny G. Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsi lingkaran Jokowi. Bahkan Amin Rais juga mengatakan agar menjadikan momen ini untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi. Saudaraku, jadi video singkat saya ini judul Bung Surya Paloh Please Fight Back. Jadi Bung Surya Paloh silahkan pukul balik, jangan hanya diam saja. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi presiden. Namun sekarang dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Majalah Tempo melukiskan dua tokoh politik penting ini sudah saling membelakangi dengan posisi kurang percaya diri. Jokowi dengan sisa-sisa kewenangan dan kekuasaannya masih saja mencoba menjadi presiden paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Itu menurut dia. Tapi cukup banyak pula yang berpendapat Jokowi presiden yang tergawat. Seluruh langkah politiknya bertujuan untuk membunuh demokrasi, bahkan mencoba membonsai Pancasila. Saudaraku, Johnny Plate, Menteri Jokowi dan tokoh penting di Nasdem sudah jadi tersangka, sudah meringkuk di tahanan penjara Salimba. Nah, tuduhan korupsi sebesar lebih dari 8 triliun rupiah sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Ada persamaan dan perbedaan yang pokok antara Jokowi dan Surya Paloh. Persamaannya, dua-duanya diasuh oleh kaum oligark. Dua-duanya sangat akrab dengan bandit-bandit oligarki yang sedang dan terus mencoba mengangkangi Indonesia. Ahok pernah mengatakan, kita semua tahu, Jokowi tidak mungkin jadi presiden tanpa bantuan para pengembang. Kata-kata ini dalam sekali artinya, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau Pak Surya Paloh ingin memperjuangkan change, perubahan, perbaikan, dan menjatuhkan Anies Baswedan sebagai capres, lantas muncul pesan kuat bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Itulah